Ya. Dia di kaca. Hitungan 3 ya. Oh, lihat ini. Ini yang happy ya, Cak, yang ceria gitu. Hitung 3 ya. 1, 2, 3. Semangat pagi teman-teman Tiga Raksa. Kembali lagi nih kita dalam acara Up Close and Personal. Nah, untuk teman-teman yang belum kenal nih, salam kenal, nama saya Tasya. Saya salah satu tim HR di kantor pusat di bagian Audit Spesialis. Dan saat ini saya bersama dengan bintang tamu yang mungkin beberapa teman-teman juga sudah kenal ya. Salah satu tim HR juga nih yang luar biasa karirnya. Kita sambut Mas Erdo. Hai teman-teman rekan-rekan Tiga Raksa Satria, ya jumpa lagi. Mungkin ada yang sudah kenal, mungkin ada yang belum. Saya Erdo dari bagian HR juga. Ini kebetulan sama Tasya nih, tim organization developer-nya Tiga Raksa nih. Kaosnya dong. Ya sesuai dengan topik kita nih Tasya hari ini. Ya. Oke, nah topik kita hari ini adalah komunitas profesional. Nah Mas Erdo, sebelumnya nih kan tadi Mas Erdo udah perkenalan kan. Gimana sih Mas Erdo, boleh nggak sih diceritain sedikit perjalanan karir Mas Erdo, mungkin dari sebelum Tiga Raksa sampai saat ini sudah di Tiga Raksa. Oke, singkat aja ya. Jadi saya background pendidikan S1 Science, S2-nya di Engineering gitu ya. Dan di titik ini saya jadi HR. Nah ini juga unik nih, tapi mungkin sesi lain ya untuk cerita agak panjang. Okay. Tapi sebelumnya saya pernah dikerja di manufacturing, kebetulan consumer goods juga, di farmasi juga pernah, tapi bukan HR gitu ya. Kemudian di consultant, akhirnya sekarang di Tiga Raksa Satria gitu ya. Kurang lebih seperti itu, Tas. Oke. Nah, tadi kan Mas Erdo udah jelasin nih perjalanan karir Mas Erdo. Mungkin bisa nggak sih Mas ceritain nih kesibukan Mas Erdo selain di kantor, mungkin kegiatan Mas Erdo di luar jam kantor tuh apa aja sih Mas? Yes, ya kita tentu saja kan punya beberapa peran gitu ya. Selain jadi karyawan, Tiga Raksa tentunya di sini juga sebagai mungkin family ya, bagian dari kepala rumah tangga, maupun ada yang jadi istri, ada yang jadi ayah, ada yang jadi ibu gitu ya. Tapi juga mungkin punya waktu me time gitu ya, me time atau untuk hobi lah gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang suka olahraga, ada yang suka berpetualang, traveling dan lain-lain gitu ya. Nah kebetulan aku tuh sukanya ketemu orang, Tas. Gitu. Okay. Jadi itu kenapa kalau juga pilih karir jadi HR ya. Jadi kalau dulu di pabrik ketemunya mesin gitu ya. Jadi sekarang jadi HR banyak ketemu orang. Nah mungkin teman-teman juga ada yang punya hobi serupa, yaitu berkomunitas ya. Berkomunitas tuh luas ya, ada komunitas hobi, ada komunitas filantropi, ada komunitas olahraga gitu ya. Nah kebetulan yang kita bahas ini komunitas profesi gitu, Tas. Jadi saya sebelum dari Tiga Raksa juga sudah coba membuat beberapa komunitas profesi gitu ya. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Mungkin nanti kita bisa cerita lebih lanjut. Tapi yang mungkin salah satu yang sustain yaitu adalah di bidang pengembangan organisasi. Yang scoutnya saya pakai, organization development ya. Nah, saya juga nanti biar teman-teman yang mungkin belum tahu apa sih organization development ya, posisinya Tasya sekarang juga itu adalah bagian dari HR umumnya ya, walaupun nggak selalu, yang bertugas mengembangkan organisasi, performance, culture gitu ya, sehingga mendapatkan organisasi yang sejalan dengan kebutuhan bisnis. Kira-kira kayak gitu, Mas. Oke. Nah, saya jadi penasaran nih Mas Erdo, komunitas profesional macam apa sih yang Mas Erdo sedang tekuni, dan gimana tuh awal mulanya Mas Erdo bisa terjun di dunia komunitas profesi, khususnya yang saat ini Mas Erdo sedang lakukan di bidang organization development. Jadi sebenarnya berawal dari keresahan, Tas. Jadi dulu saya coba, jadi nggak hanya saya coba inisiasi, tapi saya juga coba mengamati ya. Orang-orang, kebetulan HR itu salah satu profesi yang menurut saya, koreksi kalau salah ya, yang memiliki atau banyak atau suka berinteraksi dengan yang seprofesinya. Jadi sejauh ini yang masuk seradar saya nggak kurang dari 25 profesi HR, belum yang belum saya tahu ya. Jadi sebanyak itu.
Nah, cuma di antara profesi HR itu belum ada yang spesifik untuk bahas pengembangan organisasi atau organization development. Yang mana kita tahu biasanya organisasi yang cukup mature atau cukup besar lah ya, seperti Tiga Raksa Satria yang punya posisi organization development nih, ya minimal di level spesialis, ada yang di level managers ya, atau beberapa malah ada di level GM untuk grup besar gitu. Jadi saya mau coba bikin komunitas yang spesifik gitu ya, unik gitu ya, juga punya value proposition. Dan so far selama 4 tahun ini berdiri ya, itu belum menemukan komunitas serupa ya. Jadi kita sekarang ada di angka 3.300-an untuk di Telegramnya. Jadi semua boleh join kalau di situ ya. Jadi teman-teman business owner, leader ya, HR spesialis lain, HR generalis, head HR, HR director dan lain-lain, semua butuh basic keilmuan untuk bagaimana mengembangkan organisasi, membuat kultur yang tepat buat organisasinya, kemudian juga memaintain performance-nya, membuat organisasi yang efektif tapi efisien juga gitu ya, untuk keberlangsungan bisnis. Jadi di situ grup umum, tapi kita juga punya grup yang khusus nih, praktisi. So far sih udah connect 3.750 ya, praktisi OD di Indonesia dari berbagai industri, berbagai perusahaan. Jadi memang nggak semua perusahaan atau organisasi punya praktisi OD, tapi kita juga edukasi juga ya, teman-teman atau organisasi yang sudah saatnya punya OD practitioner itu juga memperkenalkan profesi ini, tapi juga memperkenalkan juga ke fresh graduate, mahasiswa, akademisi dan lain-lain. Jadi ini juga misi kami juga, selain berjejaring secara profesional. Oke, berarti selama kurang lebih 4 tahun ya Mas Edo ya, sudah 3.000 member ya? Iya. Wow, luar biasa sekali. Iya, belum apa-apa sih. Jadi dan kebetulan juga bukan, biasanya beberapa komunitas scale up dari sosial media. Kita lebih ke grup karena kita nggak ada waktu buat bikin konten, atau belum sejauh ini. Ada sih beberapa konten yang kita create gitu ya, kita recording event gitu ya, tapi belum konsisten ya. Ini mungkin nanti tuh ini ya untuk pengembangan kedepannya. Tapi kita pakai platform, yaitu kita pakai grup yang Telegram, karena walaupun penggunanya mungkin di bawah WhatsApp di Indonesia, tapi Telegram itu lebih scalable, sampai ribuan gitu ya, 3.000 di titik ini, dan lebih banyak fiturnya. Jadi yang baru join bisa lihat diskusi sebelumnya dan lain-lain. Sementara ya kita pakai WhatsApp juga gitu ya untuk yang grup khusus praktisinya. Gitu. Tadi Mas Edo juga sempat jelasin ya, komunitas ini juga untuk fresh graduate juga bisa, karyawan juga bisa. Nah, menurut Mas Erdo nih, seberapa penting peran komunitas profesional ini untuk mengembangkan karir seseorang, Mas? Ya, jadi gini, kalau kita berkarir di dalam organisasi, contohnya Tiga Raksa ini ya, mungkin ada yang beruntung dapat perusahaan seperti Tiga Raksa yang concern sama pengembangan karyawannya, baik secara sistem, artinya infrastruktur gitu ya. Jadi kalau dulu saya pegang fungsi pengembangan HR development, di situ kalender training itu jelas gitu ya, TNA-nya ada gitu ya, kemudian talent itu sudah ada jadwal ya pengembangannya, dilengkapi juga dengan coaching oleh atasan, coaching oleh HR, mentoring dan lain-lain. Dan kemudian juga setiap training itu juga sekarang udah ada assignment-nya berupa project, jadi langsung bisa diimplementasikan gitu ya. Tapi kita perlu juga mengembangkan diri secara mandiri ya, baik dengan baca buku, self learning gitu ya, termasuk belajar dari luar organisasi kita ya, baik dari artikel di internet sampai ya belajar dari profesional lain. Nah, ketika belajar dari profesional lain, mungkin kita namanya manusia itu kan terbatas ya, kenalannya, networknya gitu ya. Kita mungkin mengingat hanya belasan atau puluhan orang aja yang kita kenal nih di bidang kita. Tapi dengan kita join komunitas, kita bisa, komunitas profesi dalam hal ini ya, kita bisa melebarkan network kita hingga sampai ratusan bahkan ribuan. Jadi ini in matter of scalability gitu ya, dan juga menjaga hubungan. Nah, ini ada hubungannya sama core kompetensinya Tiga Raksa, yaitu relationship management gitu.
Oke, berarti sangat penting ya Mas ya, Yes. komunitas profesi ini Yes, ya. menurut saya sangat penting. Nah, mungkin banyak teman-teman Tiga Raksa yang bingung nih Mas, gimana sih cara menemukan komunitas profesi yang sesuai dengan bidangnya mereka masing-masing gitu. Kalau menurut Mas Erdo gimana nih caranya? Mungkin komunitas profesi di berbagai bidang, mungkin HR atau HR tadi kan disebutin ya, IT mungkin, atau di bidang sales seperti itu. Gimana nih Mas caranya? Ya. Ngomong-ngomong, saya nemuin Tasya dulu di komunitas profesi juga loh. Jadi kita udah kenal duluan sebelum dia join Tiga Raksa ya. Tapi bukan berarti orang dalam ya Tasya. Kebetulan waktu itu saya job posting gitu ya, job portal biasa. Shortlisted candidates-nya salah satunya Tasya. Dan waktu itu di final kalau nggak salah ya, jadi udah kita seleksi, ada tes-tes lain gitu ya, ada interview sama HR gitu ya. Itu ada 5 kandidat ya yang masuk final, dan 4 diantaranya itu sudah tergabung di komunitas Oriented Development Indonesia ini. Jadi sampai di titik ini mungkin saya sudah boleh dibilang hampir cover 80% lah ya. Ini sampling ala-ala aja gitu ya. Mungkin masih ada yang belum masuk radar. Jadi 4 diantaranya sudah join, dan waktu itu saya minta Bu Rini yang pilih supaya semua saya soalnya kenal 4 orang itu dari 5 orang itu gitu ya. Yang satu orang juga akhirnya saya undang juga, jadi gabung juga gitu ya. Saya kasih thank you letter semua, dan waktu itu Tasya yang paling bagus tes waktu itu tes Excel atau tes technical skill-nya gitu kan, dan ya bergabung dengan kita. Nah, ini salah satu benefit tas untuk networking ya. Jadi kita bisa connect duluan sama profesional HR atau profesional di user di komunitas itu, dan akhirnya bisa menemukan. Nah, tips buat teman-teman, coba cari dulu ya. Bisa jadi sudah ada komunitas profesi di bidang teman-teman. Saya dengar kemarin dari Pak Syam ya, ada teman-teman KAM itu ada juga komunitasnya. Kemudian saya juga dengar ada supply chain ya, komunitas supply chain Indonesia. Kemudian ada komunitas IT, ada beberapa yang kebetulan saya join juga, data dan lain AI dan lain-lain. Dan masing-masing coba dicari dulu. Jadi teman-teman nggak perlu reinvent the wheel dari nol gitu ya. Tapi jika tidak menemukan, atau juga sebenarnya kalau udah ada teman-teman mau bikin sendiri boleh aja ya. Tapi saran saya sih cari value proposition-nya biar beda, dan teman-teman bisa scale up ya. Jadi biasanya sih kalau komunitas terlalu besar, teman-teman ada peluang juga untuk buat circle kecilnya. Tapi ya tentu saja harus cari value proposition-nya ya. Nah, ketika sudah menemukan ya, teman-teman bisa join. Biasanya langsung berjaring dengan ratusan bahkan ribuan orang. Atau kalau belum ya teman-teman bisa inisiasi. Jadi mulai aja dulu dari teman-teman yang dikenal. Misalnya nih ketika ikut training nih di luar public training, itu kan kita otomatis ya ketemu teman-teman yang satu bidang atau kurang lebih bidangnya sama. Nah, itu bisa tukeran kontak gitu ya, janjian bikin grup WhatsApp dan seterusnya ya. Jadi bisa mulai dari situ gitu. Oke, itu ya caranya ya Mas Erdo. Nah, Mas Erdo penasaran nih, tantangan terbesar yang Mas Erdo hadapi nih dalam menjaga anggota komunitas tetap aktif dan terlibat, apalagi kan ODID ini kan sudah 3.000 member ya Mas Erdo, dan di grup intinya itu sudah 300-an member. Nah, gimana tuh cara Mas Erdo untuk tetap menjaga mereka agar tetap aktif dan grupnya mereka masing-masing member terlibat gitu? Ya. Koreksi, tadi sudah 750 ya. Oh, 750. Yang ketahuan silent reader nih. Oke, 750 ya. Jadi nggak banyak juga orang yang sadar bahwa itu grup, mungkin dibagi beberapa orang kayak kamu nih. Grup terbesar apa? Grup SMA, grup kuliah, grup alumni. Ada nggak yang sampai 750? Nggak ada kan? Nah, ini bisa jadi aku tanya beberapa orang di situ juga, ini grup WhatsApp terbesar mereka nih ya, 750. Itu masih grup praktisinya ya. Jadi memang yang grup praktisi ini, mohon maaf nih masih agak eksklusif ya. Jadi kita memang by referral only gitu ya, karena memang di situ diskusinya agak deep gitu ya. Jadi tapi kalau teman-teman masih bisa join kalau mau ya di grup Telegram, karena ilmu mengembangkan tim, mengembangkan individu, mengembangkan organisasi ini semua leader butuh ya. Bahkan business owner pun, teman-teman jadi entrepreneur itu juga pasti ingin mendesain organisasi, pasti mencari culture yang pas buat bisnisnya, buat organisasinya gitu. Nah, jadi gimana caranya bikin engage ya? Nah, ini memang saya amati waktu grupnya masih ratusan atau di bawah 100 ya, itu engagement masih
bagus, semua hampir terlibat. Tapi ketika udah ratusan seperti sekarang menuju 1000, itu memang engagement bisa jadi ya, ini natural behavior kalau menurut saya, baik dari organisasi maupun sifatnya komunitas, itu bisa jadi ada orang-orang yang mungkin kesibukan atau mungkin juga udah nggak cukup untuk ngikutin diskusi tiap harinya, itu akhirnya lebih pasif. Tapi biasanya mereka tuh kalau ada event atau ada topik yang menarik buat mereka, atau bahkan kalau di Japri mereka masih respon kok. Jadi sebenarnya memang itu sudah natural kalau ketika kita udah masuk scalability ratusan bahkan ribuan, itu engagement itu nggak cover semuanya. Tapi kita bisa lakukan salah satunya coba angkat topik yang menarik gitu ya, mungkin nanti yang nggak pernah muncul tiba-tiba muncul dan seterusnya ya. Terus lalu yang paling engage sebenarnya adalah offline event. Nah, nanti offline event ini tentu saja perlu effort dan resource tersendiri nih. Gitu. Oke, nah tadi kan udah nih dijelasin sama Mas Edo ya terkait dengan gimana cara menemukan komunitasnya, lalu tantangan yang Mas Edo hadapi juga. Terakhir pertanyaan dari saya, Mas Edo. Tips dari Mas Erdo, gimana caranya kalau karyawan ingin mengembangkan komunitas itu sendiri? Ya, oke. Jadi kalau teman-teman tadi tips pertama sebenarnya cari dulu ya. Teman-teman bisa coba googling. Kalau komunitas itu punya medsos, biasanya mereka. Bentar, Mas Rian. Cut dulu. Atau storage full. Sebenarnya masih ada backup, tapi coba terusan dulu ya. Itu recap. 1, 2, 3. Ya. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan penjelasan dan mungkin pengalaman Mas Edo ya di bidang komunitas profesi Cut, ya apa? Lanjut aja. di bidang komunitas profesi. Tadi pertanyaan terakhir kan, kamu mau belum closing kan? Yuk. Iya. Action. Nah, tadi kan kita sudah dengarkan nih cerita Mas Erdo, gimana caranya menemukan komunitas profesi di bidang kita masing-masing dan tantangannya Mas Erdo untuk menjaga komunitas itu tetap aktif. Sekarang Mas Erdo, pertanyaan terakhir dari saya. Oke. Gimana sih tips dari Mas Erdo mungkin untuk teman-teman karyawan Tiga Raksa yang ingin mengembangkan komunitas profesi di bidangnya masing-masing? Oke, karena komunitas profesi ini bermanfaat baik buat individu maupun buat organisasi seperti Tiga Raksa ya. Jadi organisasi kayak Tiga Raksa itu biasanya kalau kita jadi ambassador di komunitas itu dan cukup aktif, itu juga nama perusahaan juga kebawa nih ya. Jadi di komunitas saya sendiri juga jadi lumayan yang mengenalin Tiga Raksa. Jadi brandingnya tuh makin bagus ya. Lalu juga kita juga jadi mudah nyari talent ya, salah satunya Tasya di sini gitu kan. Lebih mudah nyari talent, kemudian kita juga mudah juga nyari networking, kayak kita kemarin mau benchmark, kita juga cari misalnya di perusahaan lain itu kita juga mudah. Nah, tipsnya buat teman-teman yang baru mulai tadi, kalau udah nyari nih nggak ketemu nih ya, teman-teman bisa coba connect dengan komunitas atau profesi sejenis ya. Kalau komunitas tadi udah nggak nemu ya, profesi sejenis itu biasanya teman-teman dapat dari ikut training publik ya. Kebetulan mungkin ada teman kampus kan, biasanya kalau kampus backgroundnya sama, ada beberapa yang profesinya sama kan. Misalnya psikologi banyak yang jadi HR, itu biasanya bisa juga. Atau teman-teman supply chain dari logistik, dari teknik industri, itu juga bidangnya sama. Terus ada juga bisa teman-teman pakai LinkedIn. Nah, LinkedIn kan media sosial yang cukup common. Yes, ya itu saya juga mulai awal pakai LinkedIn. Teman-teman bisa search aja, misalnya data analis. Jadi kalau misalnya teman-teman dari orang data seperti IS di Tiga Raksa gitu ya, atau data scientist gitu ya, dan itu kan banyak, ada beberapa hasil searchnya baik orang atau bahkan teman-teman bisa nemu komunitas juga gitu ya. Teman-teman bisa coba add friend dan kemudian juga bisa mulai engage. Nah, di situ ketika udah cukup dekat atau mungkin kopi darat, teman-teman bisa coba menghimpun atau coba bikin grup WhatsApp, mau Telegram, mau sosial media, terserah teman-teman mana yang platform yang paling sesuai untuk membangun komunitas. Dan setelah sudah ada, coba growing komunitasnya, gak hanya nambah member tapi juga menambah event baik online, itu paling mudah ya kan, kita tinggal cari waktu, cari bikin publikasi, ada link Zoom atau Google Meet gitu ya. Kemudian juga
offline ini ya. Kadang-kadang kalau udah kayak sekarang ini ya, habis pasca pandemi, teman-teman lebih senang atau lebih engage dengan offline event. Nah, di situ mungkin kalau udah cukup besar, mulai tuh ada yang mau sponsorin, dan itu juga akhirnya komunitasnya akan growing, berkembang, dan mungkin beberapa bikin gerakan yang bisa berimpact nih di bidangnya masing-masing untuk bisnis, ke sosial gitu ya, dan untuk profesinya itu sendiri gitu. Oke, dan menambah networking juga ya. Yes. Mas Erdo ya. Menambah peluang-peluang lain. Tapi ini juga jadi persaingan makin terbuka juga ya. Tapi memang ya era digital seperti sekarang, namanya persaingan sih udah terbuka. Ini juga akhirnya kita gampang juga nih cari referensi. Jadi kalau di HR mau cek referensi itu juga mudah. Ketika ada ibaratnya ini adalah kolam nih. Kalau dulu HR, apalagi zaman sekarang ya, yang apply itu banyak banget nih kan. Pasti, dengan ketika slowdown ekonomi kayak gini, kalau di HR nih, kalau teman-teman tahu nih, untuk satu posisi aja bisa ratusan atau bahkan ribuan. Itu kan nggak mudah kan untuk screening bahkan di tahap awal gitu ya. Nah, melalui komunitas profesi kita bisa mancing di kolam yang cukup seragam. Jadi bahkan kita bisa tanya nih ke referral ke orang-orang seperti itu, gimana nih performance, atau mungkin bahkan di situ ada ex teman kerjanya dan lain-lain. Itu juga akan menambah value ya, atau memudahkan HR. Tapi juga ingat, HR juga akhirnya perlu retention yang baik gitu. Nah, cukup bermanfaat sekali kan teman-teman cerita Mas Erdo pada hari ini, dan mungkin tips-tips tadi bisa teman-teman terapkan juga nih yang mau memulai atau mengembangkan komunitas profesi di bidangnya masing-masing. Terima kasih banyak Mas Erdo. Sama-sama Tasya. Semoga bermanfaat buat teman-teman Tiga Raksa lainnya ya. Pasti bermanfaat ya. Oke, sampai jumpa kembali ke acara apa sih ini? Up Close and Personal. Up Close and Personal. Oke, sampai jumpa kembali di acara Up Close and Personal selanjutnya. Ciao.